Pernahkah kamu merasa takdirmu sudah tertulis dan kamu hanya wayang yang mengikuti alur? Halo bro, sobat seperjuangan. Selamat datang di ruang pikiran kita. Coba jeda sejenak. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus menuntut kita untuk berlari, pernahkah kamu berhenti dan bertanya, siapa sebenarnya yang memegang kendali? Siapa sutradara dalam film yang kita sebut kehidupan ini? Ada dua jenis manusia di dunia ini, bro. Yang pertama adalah si wayang. Mereka percaya bahwa naskah hidup mereka sudah final, ditulis oleh takdir, oleh keadaan, oleh kata orang, oleh masa lalu yang kelam. Mereka bergerak karena tali-tali tak kasat mata menarik mereka. Gagal memang sudah nasib. Sukses? Cuma kebetulan. Mereka adalah penonton pasif dari drama mereka sendiri. Lalu ada tipe kedua, tipe yang langka, yang berani, yang kita sebut sebagai sang arsitek. Mereka paham, mungkin mereka tidak bisa memilih di mana badai akan datang, atau kapan gempa akan mengguncang fondasi hidup mereka. Tapi mereka sadar sepenuhnya bahwa mereka, dan hanya mereka, yang berhak memegang cetak biru, pensil, dan penghapus dari bangunan mental dan masa depan mereka sendiri. Mereka tahu, takdir bukanlah sesuatu yang diterima, melainkan sesuatu yang dirancang. Pertanyaannya sederhana, tapi dampaknya seumur hidup. Hari ini, detik ini, kamu memilih menjadi yang mana? Wayang atau arsitek? Jika jawabanmu adalah arsitek, atau setidaknya kamu ingin menjadi arsitek, maka kamu berada di tempat yang tepat. Karena hari ini kita akan membongkar 5 pondasi utama, bukan sekedar motivasi, tapi ilmu pikiran praktis untuk merebut kembali pena dari tangan takdir dan mulai menulis babak baru yang spektakuler dalam hidupmu. Siapkan dirimu, kita mulai petualangan ini sekarang. Pondasi pertama, memilih lensa realitas Anda. Pondasi pertama dan mungkin yang paling fundamental bro, adalah memahami bahwa kita tidak pernah mengalami realitas secara langsung. Kita mengalaminya melalui sebuah lensa. Lensa ini terbentuk dari keyakinan kita, pengalaman masa lalu kita, dan nilai-nilai yang kita anut. Seorang wayang tidak pernah sadar ia memakai lensa. Ia pikir apa yang ia lihat adalah satu-satunya kebenaran. Jika lensanya buram karena kegagalan, maka seluruh dunia terlihat suram. Jika lensanya retak karena pengkhianatan, maka ia melihat potensi pengkhianat di setiap wajah. Sang arsitek di sisi lain tahu bahwa ia adalah pemilik lensa tersebut. Ia bisa membersihkannya, menggantinya, atau bahkan memilih untuk melihat tanpa lensa sama sekali. Ini adalah inti dari filosofi Stoikisme yang sudah bertahan ribuan tahun. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk memisahkan antara apa yang terjadi, peristiwa eksternal, dan penilaian kita terhadap apa yang terjadi, pikiran internal. Hujan turun, itu fakta. Hari ini jadi sial karena hujan, itu adalah penilaian, sebuah pilihan. Jadi, bagaimana seorang arsitek memilih lensanya? Dengan latihan kesadaran. Setiap kali sesuatu yang buruk terjadi, tanyakan pada dirimu 3 pertanyaan ini. Pertama, apa fakta objektif dari situasi ini tanpa drama dan emosi? Kedua, bagaimana interpretasiku membuatku merasa seperti ini? Dan yang ketiga, yang paling kuat, adakah cara lain untuk melihat situasi ini yang bisa memberdayakanku? Contoh praktis, kamu di PHK. Lensa wayang akan berkata, aku gagal, aku tidak berharga, masa depanku hancur. Hasilnya, putus asa, lumpuh, dan tidak bertindak. Lensa arsitek setelah memproses kesedihan awalnya akan bertanya, oke, faktanya adalah kontrak kerjaku berakhir, interpretasiku saat ini sebuah bencana. Tapi adakah lensa lain? Mungkin ini sinyal untukku mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan passionku. Mungkin ini adalah kesempatan untuk istirahat sejenak dan mengevaluasi ulang karirku. Mungkin ini adalah dorongan untuk akhirnya memulai bisnis kecil yang sudah lama aku impikan. Lihat perbedaannya bro. Peristiwanya sama, hasilnya berbeda total. Satu membawa ke jurang keputusasaan, satunya lagi membuka ribuan pintu kemungkinan. Menjadi arsitek bukan berarti menolak emosi negatif. Sedih itu wajar, kecewa itu manusiawi. Tapi setelah itu, sang arsitek mengambil kembali kendali narasinya. Ia tidak membiarkan satu peristiwa mendefinisikan seluruh ceritanya. Ia membersihkan lensanya dan melihat kembali dunia dengan pandangan yang jernih dan penuh harapan. Itu adalah kekuatan pertamamu. Kuasai itu. Pondasi kedua, kekuatan ajaib dari kata belum. Pondasi kedua ini adalah senjata rahasia para arsitek dalam menghadapi tantangan dan pembelajaran. Senjata ini tersembunyi dalam satu kata yang sering kita lupakan, kata belum.
Psikolog terkemuka Carol Dweck dalam penelitiannya tentang growth mindset atau pola pikir bertumbuh menemukan perbedaan fundamental antara orang yang sukses dan yang mandek. Si Wayang memiliki apa yang disebut fixed mindset atau pola pikir tetap. Ia percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan itu statis, sudah dari sananya. Saat menghadapi kesulitan, seperti belajar main gitar tadi, dialog internalnya berbunyi, "Aku tidak bisa main gitar, aku tidak berbakat musik." Sudahlah, kalimat ini adalah sebuah titik, sebuah vonis final yang mematikan segala kemungkinan untuk berkembang. Sang arsitek sebaliknya mengadopsi growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ia percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras. Dan alat utamanya adalah dengan menambahkan kata belum di akhir setiap kalimat kegagalan. Ia tidak berkata aku tidak bisa. Ia berkata aku belum bisa. Ia tidak berkata aku tidak mengerti topik ini. Ia berkata aku belum mengerti topik ini. Kata belum ini terdengar sepele bro, tapi secara neurologis ia adalah sebuah keajaiban. Ia mengubah sebuah tembok penghalang menjadi sebuah jembatan. Ia mengubah sebuah titik final menjadi sebuah koma yang menjanjikan kelanjutan. Ia memberitahu otakmu bahwa ini bukanlah akhir dari jalan, melainkan hanya sebuah tikungan dalam proses belajar. Ia menjaga rasa penasaran tetap hidup dan mengubah frustasi menjadi bahan bakar. Mulai sekarang, audit bahasamu sendiri. Setiap kali kamu menangkap dirimu berkata, "Aku tidak bisa, aku payah dalam hal ini," atau "ini terlalu sulit untukku," segera intervensi. Tambahkan kata ajaib itu di belakangnya. "Aku belum bisa public speaking. Aku belum pandai mengelola keuangan. Aku belum menemukan solusi untuk masalah ini." Dengan begitu, kamu memberi dirimu izin untuk belajar, izin untuk berproses, dan izin untuk bertumbuh. Kamu mengubah dirimu dari seorang hakim yang menjatuhkan vonis menjadi seorang ilmuwan yang selalu penasaran dengan apa yang terjadi berikutnya. Pondasi ketiga, membangun jembatan dari mimpi ke aksi. Oke, kita sudah punya lensa yang jernih dan pola pikir yang bertumbuh. Sekarang, pondasi ketiga adalah tentang bagaimana kita mengubah visi agung di kepala kita menjadi kenyataan yang bisa disentuh. Ini adalah ranah pemikiran induktif dan strategi praktis. Banyak orang yang bahkan bermimpi besar gagal di sini. Mereka adalah wayang harapan, mereka punya tujuan yang indah di seberang jurang, tapi mereka hanya berdiri di tepinya, berharap suatu hari jembatan ajaib akan muncul dengan sendirinya. Sang arsitek tahu bahwa jembatan tidak muncul begitu saja. Jembatan itu harus dibangun, papan demi papan, tali demi tali. Disinilah pemikiran induktif berperan. Pemikiran induktif adalah seni memecah tujuan besar yang menakutkan menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikelola dan tidak mengintimidasi. Kamu ingin membangun channel YouTube dengan 100.000 subscriber. Itu tujuan di seberang jurang. Rasanya mustahil. Seorang arsitek akan mengambil tujuan itu dan bertanya, apa papan pertama yang harus aku pasang? Papan pertama mungkin bukan mendapat 100k subscriber. Papan pertama adalah membuat satu video yang bagus. Terlalu besar? Pecah lagi. Menulis satu skrip yang bagus. Masih terlalu besar? Pecah lagi. Melakukan riset untuk satu ide video. Nah, itu dia. Itu adalah satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Setelah itu, menulis 500 kata pertama, lalu menyelesaikan skrip, lalu menyiapkan kamera. Setiap langkah kecil ini adalah satu papan kayu yang kamu pasang di jembatanmu. Keindahan dari strategi ini adalah ia membunuh monster yang kita sebut prokrastinasi. Kita menunda-nunda bukan karena kita malas bro. Kita menunda-nunda karena tugas di depan kita terasa terlalu besar dan kita tidak tahu harus mulai dari mana. Dengan memecahnya, kamu memberi otakmu kemenangan kecil. Setiap kali kamu menyelesaikan satu tugas mikro, otakmu melepaskan sedikit dopamin, hormon penghargaan. Kamu jadi ketagihan untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Tiba-tiba, tanpa kamu sadari, kamu sudah berada di tengah-tengah jembatan dan tujuanmu sudah jauh lebih dekat. Jadi, ambil mimpimu paling liar, tulis di puncak halaman. Lalu seperti seorang insinyur, mulailah merancangnya mundur. Pecah menjadi fase-fase, lalu menjadi tugas-tugas bulanan, lalu mingguan, lalu harian. Temukan satu hal, satu papan kayu terkecil yang bisa kamu pasang hari ini setelah menonton video ini. Lakukan itu. Itulah cara seorang arsitek mengubah khayalan menjadi kenyataan. Sebentar bro, sampai di titik ini, saya yakin ada sesuatu yang beresonansi di dalam dirimu. Mungkin kamu teringat sebuah mimpi yang terkubur atau sebuah vonis diri yang perlu ditambahkan kata belum. Jika kamu merasa percakapan kita ini bernilai, bantu saya menyebarkan pesan ini. Klik tombol share dan bagikan ke satu temanmu yang sedang berjuang, yang mungkin perlu diingatkan bahwa ia seorang arsitek. Dan jika kamu ingin terus bersama-sama membangun pola pikir ini, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena perjalanan kita sebagai arsitek baru saja dimulai. Oke, kita lanjut ke pondasi keempat. Pondasi 4. Seni berdialog dengan diri sendiri.
Fondasi keempat ini mungkin yang paling introspektif. Ini adalah tentang kualitas percakapan yang terjadi di dalam kepalamu. Pikiran kita ini, bro, adalah sebuah ruang rapat yang tidak pernah sepi. Selalu ada suara-suara di sana. Suara kritikus, suara pemimpi, suara pengecut, suara pemberani. Si wayang membiarkan suara yang paling keras dan paling negatif mengambil alih panggung. Biasanya, itu adalah suara si kritikus internal yang kejam. Kamu bodoh sekali. Lihat kan, gagal lagi. Semua orang juga menertawakanmu. Sang arsitek tidak mencoba membungkam suara-suara itu. Itu mustahil. Sebaliknya, ia bertindak sebagai moderator yang bijaksana di ruang rapat pikirannya. Ia belajar seni berdialog dengan dirinya sendiri. Saat si kritikus internal berteriak, kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan proyek ini. Sang arsitek tidak langsung percaya. Ia akan menanggapi dengan tenang, layaknya seorang detektif yang kritis. Ia akan bertanya, "Oke, terima kasih atas opinimu, tapi atas dasar bukti apa kamu mengatakan itu? Apakah ini sebuah fakta atau hanya sebuah ketakutan? Dulu aku juga pernah merasa begini, tapi bukankah akhirnya aku berhasil menyelesaikannya? Apa langkah terkecil yang bisa aku ambil sekarang untuk membuktikan bahwa opinimu itu salah?" Ini adalah inti dari terapi perilaku kognitif, salah satu pendekatan psikologis paling efektif. Kamu menantang pikiran negatifmu, bukan menerimanya sebagai kebenaran mutlak. Salah satu alat paling ampuh untuk ini adalah journaling. Tuliskan pikiran-pikiran otomatis yang meracunimu. Lalu di sebelahnya, jadilah pengacaramu sendiri. Bela dirimu. Tuliskan bukti-bukti yang menyangkal pikiran negatif itu. Tuliskan interpretasi alternatif yang lebih membangun. Latihan ini, bro, secara bertahap akan melatih ulang jalur saraf di otakmu. Kamu sedang membangun otot penangkal racun pikiran. Ingat, kamu bukanlah pikiranmu. Kamu adalah pengamat dari pikiranmu. Kamu adalah langit dan pikiran-pikiran itu hanyalah awan yang datang dan pergi. Ada awan daklap, ada awan cerah. Tugasmu sebagai arsitek bukanlah menghentikan awan, tapi untuk tidak mengidentifikasikan dirimu dengan awan tersebut. Dengan menjadi moderator yang adil bagi dialog internalmu, kamu merebut kembali kendali atas suasana batinmu. Dan suasana batin yang damai dan kuat adalah landasan pacu terbaik untuk meluncurkan aksi-aksi besar. Pondasi 5. Merangkul kegagalan sebagai guru terbaik. Dan inilah pondasi terakhir, penutup dari kelima pilar utama seorang arsitek. Mengubah hubunganmu dengan kegagalan. Di dunia yang terobsesi dengan kesuksesan dan kesempurnaan, kegagalan seringkali dianggap sebagai aib, sebagai akhir dari segalanya. Bagi seorang wayang, kegagalan adalah bukti final bahwa ia memang tidak mampu. Runtuhnya menara kartu itu adalah justifikasi untuk berhenti mencoba selamanya. Sang arsitek memiliki pandangan yang radikal berbeda. Baginya, kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Setiap kegagalan adalah data. Setiap kesalahan adalah pelajaran. Runtuhnya menara kartu itu bukanlah aib, melainkan sebuah feedback yang sangat berharga. Ternyata fondasinya kurang kuat. Mungkin kartu di tingkat ketiga terlalu berat. Lain kali aku harus lebih sabar saat meletakkan kartu teratas. Ini adalah inti dari terapi perilaku kognitif, salah satu pendekatan psikologis paling efektif. Kamu menantang pikiran negatifmu, bukan menerimanya sebagai kebenaran mutlak. Salah satu alat paling ampuh untuk ini adalah journaling. Tuliskan pikiran-pikiran otomatis yang meracunimu. Lalu di sebelahnya, jadilah pengacaramu sendiri. Bela dirimu. Tuliskan bukti-bukti yang menyangkal pikiran negatif itu. Tuliskan interpretasi alternatif yang lebih membangun. Latihan ini, bro, secara bertahap akan melatih ulang jalur saraf di otakmu. Kamu sedang membangun otot penangkal racun pikiran. Ingat, kamu bukanlah pikiranmu. Kamu adalah pengamat dari pikiranmu. Kamu adalah langit, dan pikiran-pikiran itu hanyalah awan yang datang dan pergi. Ada awan daklap, ada awan cerah. Tugasmu sebagai arsitek bukanlah menghentikan awan, tapi untuk tidak mengidentifikasikan dirimu dengan awan tersebut. Dengan menjadi moderator yang adil bagi dialog internalmu, kamu merebut kembali kendali atas suasana batinmu. Dan suasana batin yang damai dan kuat adalah landasan pacu terbaik untuk meluncurkan aksi-aksi besar. Penutup dan kesimpulan. Jadi inilah kelima pondasi itu, bro. Memilih lensamu untuk melihat dunia, menggunakan kekuatan kata belum untuk terus bertumbuh, membangun jembatan dari mimpi ke aksi dengan langkah-langkah kecil,
menjadi moderator bijak dalam dialog internalmu, dan merangkul kegagalan sebagai guru terbaikmu. Ini bukanlah perbaikan instan, ini adalah sebuah praktik seumur hidup. Menjadi arsitek takdir bukan berarti kamu akan selalu bahagia atau hidupmu akan bebas dari masalah. Badai akan tetap datang, gempa akan tetap mengguncang. Tapi bedanya, sekarang kamu tidak lagi berdiri di atas pondasi pasir yang rapuh. Kamu berdiri di atas pondasi batu yang kamu bangun sendiri. Dengan kesadaran, dengan ketekunan, dan dengan kebijaksanaan. Kamu tahu cara menavigasi badai. Kamu tahu cara membangun kembali apa yang runtuh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tali-tali wayang itu mungkin masih ada, mencoba menarikmu ke kebiasaan lama. Tapi sekarang, kamu sadar akan keberadaannya. Dan dengan kesadaran itu, kamu punya pilihan untuk memotongnya satu persatu. Naskah hidupmu bukanlah kertas mati yang diberikan kepadamu. Itu adalah kanvas kosong yang terbentang luas. Dan pensilnya ada di tanganmu. Pertanyaannya bukan lagi apa takdirku. Pertanyaannya sekarang adalah, mahakarya seperti apa yang akan aku ciptakan hari ini? Kita tidak berjalan sendiri dalam perjalanan ini. Klik subscribe untuk bergabung dengan komunitas para arsitek takdir. Dan jika ada satu orang yang terlintas di benakmu saat menonton ini, bagikan video ini padanya. Mari kita bangun bersama.